Halo anak-anak. Nah, hari ini Pak Landip akan membahas soal latihan untuk PTS ya. Jadi untuk PTS besok supaya kalian bisa lebih lancar, nah, Bapak akan berikan video tentang pembahasan beberapa soal yang nantinya materinya akan masuk di soal PTS IPS ya. Nah, materi yang akan Bapak bahas hari ini judulnya yaitu untuk materi bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Ini. Nah, ini adalah soal ulangan harian yang sudah pernah Anda kerjakan ya. Nah, hari ini saya akan bahas supaya bisa membantu Anda gitu. Baik, kita langsung mulai aja ya. Nah, ini ada gambar ini untuk soal yang pertama. Pernyataan yang benar dari gambar berikut adalah ini gambarnya ya. Anda harus mengamati gambar ini. Gambar apa sih ini? Ya, jadi ini gambar ibu-ibu sedang belanja ya, belanja sayur di pasar. Ini kelihatan kalau pasar kan bangunannya seperti ini ya. Kalau mall kan tidak seperti ini ya. Dan bajunya kalau mall kan pakai seragam. Ini pakai baju yang biasa-biasa saja ya. Baik, kita lihat pilihannya. Yang pertama terjadi interaksi dalam gambar. Ada interaksi tidak anak-anak? Dengan pembeli dengan penjual itu ada interaksi tidak? Pasti ada ya, pasti ada hubungan karena mereka saling bertanya, kemudian masnya ini menjawab dan nanti ada keinginan yang membeli barang yang ada di sini. Nah, ini pasti ada hubungan. Ini yang dimaksud dengan interaksi ya. Nah, alasannya karena mereka saling kenal satu dengan yang lain dan berada dalam satu tempat yang sama ini. Apakah itu syarat dari interaksi? Saling kenal dan berada di tempat yang sama? Bukan ya, Nana ya. Jadi ini bukan pilihan yang kita minta ya. Bukan pilihan yang harus apa maksudnya? Bukan pilihan yang benar. Ya, yang benar kita lihat lagi yang lain. Terjadi interaksi dalam gambar karena ada tanya jawab harga dan tawar-menawar dari pembeli dan penjual. Nah, ini ya. Jadi karena ada apa? Tanya jawab. Kuncinya di situ ini. Tanya jawab. Ini ya. Jadi saling interaksinya saling sebab akibat ya. Bertanya dan kemudian menjawab. Itulah syarat dari interaksi sosial. Yang ini tidak terjadi interaksi, ya, pasti terjadi ya anak-anak ya. Karena apa alasannya? Karena antar individu ini saling mempertahankan harganya yang diinginkan. Nah, pembelinya pengen ini 10.000 aja ya mas, masnya, oh ya enggak atau bu ini 12.000, malah gitu aja loh 10.000. Nah ini ingin bertahan, tetapi kan ada interaksi, ya, bukan terus tidak ada interaksi gitu. Yang berikutnya tidak terjadi interaksi dalam gambar karena pembeli tidak jadi membeli sayur, nah yang diinginkan. Nah, meskipun tidak jadi, tetapi ketika itu ditanyakan berapa harganya, ya dia kan pernah bertanya, karena itu dia bilang tidak jadi gitu kan. Nah, itu terjadi interaksi. Jadi hanya inilah jawaban yang benar anak-anak. Tuh. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Contoh komunikasi yang muncul dalam konsumen memakai sebelum konsumen memakai jasa driver adalah ini ada Bapak Gojek akan mengantar ini konsumen ya. Nah, ini mbaknya ini yang mau diantar oleh driver Gojeknya. Yang ketika sebelum memakai jasanya, yang terjadi apa? Terima kasih Pak sudah dibayar pakai BroPay ya. Nah itu biasanya kalau sudah selesai biasanya kan. Ya terima kasih Pak. Nah, itu. Kalau belum ya bukan ini ya. Di perampatan depan berhenti ya Pak. Nah ini ketika sudah memakai jasanya, sedang memakai jasanya. Jadi bukan ini. Pelan-pelan saja Pak, sudah mau sampai. Nah ini juga sedang. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak Delia ya. Nah, ini biasanya ketika awal bertemu dengan konsumen dia menyapa seperti itu. Nah, inilah jawaban yang benar. Itu ya anak-anak ya. Nah, kita lihat lagi. Dari cerita berikut dapat disimpulkan bahwa bentuk interaksi sosial yang terjadi adalah cerita dari ini.
Ini alamat linknya, tetapi kalian membacanya di sini ya. Tuh. Untuk interaksi yang terjadi adalah, apakah kau tahu di mana kita berada sekarang? Coba diamati ini anak-anak. Nah, ini di Baker Street. Nah, ini memang cerita detektif ini ya. Tepat sekali. Nah, ini ada tanya jawab, jadi ada interaksi. Tapi untuk apa kita ke sini? Nah, dari sini kita dapat melihat dengan sempurna ke arah kamar kita di lantai 2 di sana. Tolong Watson, kau maju lebih mendekat ke jendela itu. Hati-hati ya, agar tak sampai kelihatan dari luar. Dan seterusnya. Nah, kelihatan ada interaksi di sini anak-anak. Kita lihat di sini. Interaksinya adalah disosiatif. Disosiatif adalah yang sifatnya memecah belah, ya, bukan mempersatukan. Karena mereka saling bekerja sama. Ini salah ya. Bekerja sama itu masuk asosiatif. Interaksi disosiatif karena mereka sangat akrab. Bukan juga ya. Kalau sangat akrab ini biasanya lebih cenderung ke asosiatif. Ini interaksi asosiatif karena mereka saling bekerja sama. Ini yang betul. Nah, di sini kelihatan kan kerjasamanya ya. Nah, tahu ceritanya ini? Siapa? Sherlock Holmes dan Watson ya. Temannya itu kan saling bekerja sama dia. Tuh. Interaksi asosiatif karena mereka sangat akrab. Tidak juga ya. Nah, belum tentu kalau akrab itu kalau harus menunjukkan bentuk interaksinya seperti apa ya. Kerjasama, akomodasi atau asimilasi itu baru bisa ditentukan asosiatif atau disosiatif ya. Next, setiap hari manusia berinteraksi dengan individu. Bentar. Ini ya. Bentar anak-anak ya. Oke. Berinteraksi dengan individu atau kelompok sosial lain. Adakah ada banyak bentuk dari interaksi sosial, namun jika dikategorikan dalam dua kelompok besar terdiri dari disosiatif dan asosiatif. Ini ya. Ini contoh asimilasi yang masuk asosiatif ya. Ini juga yang faktor-faktor mempengaruhi interaksi sosial ya. Ini yang disosiatif ya. Ini yang betul. Yang dua kelompok besar, disosiatif dan asosiatif. Dari banyak interaksi sosial yang dilakukan manusia, ada bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Yang tergolong interaksi asosiatif adalah imitasi, simpati, identifikasi. Bukan, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Asimilasi, kerjasama, dan akomodasi lah ini. Ya. Ini yang betul. Persaingan, konflik, ini disosiatif. Asimilasi, kerjasama, dan kompetisi. Ini yang dua ini asosiatif, ini disosiatif. Jadi bukan asosiatif. Yang ditanya asosiatif ya. Tuh. Lanjut. Nah, komunikasi antar manusia memiliki tujuan sendiri-sendiri. Hal ini sering bergantung kepada apa kebutuhan manusia itu. Interaksi asosiatif adalah sebuah hubungan yang mengarah kepada kesatuan pandangan, memecah belah, simpati, empati, saling menjatuhkan. Yang betul mana? Kesatuan pandangan. Itulah asosiatif ya. Saling bersatu. Itu intinya di situ ya anak-anak ya. Tuh. Lanjut. Manusia adalah makhluk sosial di mana mereka harus menjalin hubungan dengan sesamanya agar dapat hidup lebih baik. Pengertian interaksi kerjasama adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan bersama. Usaha untuk menyatukan perbedaan antar suku atau kelompok. Kalau menyatukan perbedaan ini akomodasi ya anak-anak ya. Sebuah sikap toleransi menghargai ini juga akomodasi. Usaha untuk meredakan ketegangan ini akomodasi juga ya. Itu. Nah, ini ya, sebuah usaha untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah kerja sama. Nah, nanti coba sambil dilihat lagi di buku paket ya, anak-anak ya. Itu apa bedanya akomodasi, asimilasi, dan kerjasama ya. Nanti kalau enggak ngerti silakan bertanya juga ya, enggak apa-apa. Tuh. Lanjut, interaksi disosiatif terdiri dari disosiatif, jadi yang memecah belah. Persaingan, kompetisi, turnamen. Ini sama-sama ya, kompetisi turnamen sama. Imitasi ini bukan faktor yang pengaruh ini ya.
Asimilasi, kontravensi, kompetisi. Asimilasi ini masuk asosiatif. Konflik, kontravensi, dan persaingan ini jawaban yang betul. Konflik, kontravensi, dan persaingan. Kompetisi. Bentuk interaksi yang terjadi pada cerita berikut adalah hal ini terbilang aneh. Ini bukan pertama kalinya rumahku mengalami kejadian seperti ini. Meskipun kali ini tidak satupun barang berharga kami yang hilang. Sekitar 1 minggu ke sebelumnya. Kejadian serupa terjadi tepatnya di jendela sebelah kiri. Saat itu aku sedang tidak ada di rumah. Terus ya, aku sengaja tidak memberitahukannya pada polisi. Sebab bila sampai saat itu, mereka akan berhati-hati dan akan sangat sulit dilacak. Ini penjahatnya maksudnya. Hingga aku datang kemari untuk meminta bantuanmu. Aku akan memberi imbalan setimpal dengan apa yang kamu usahakan, rayunya. Ada berapa orang yang tinggal di rumah itu? Tanyaku menginterogasi. Ini yang diajak ini anak-anak ya, yang dimintai tolong untuk untuk mengawasi rumah tadi. Dia bertanya, yang di rumahmu itu ada berapa banyak? Gitu. Jadi ini orang lain, ini yang istilahnya yang korban, ya ini yang membantu. Kerjasama. Ini tadi pertanyaannya apa? Bentuk interaksi ya. Yang mana? Kerjasama, karena seorang meminta bantuan pada orang lain. Ada minta bantuan tadi? Meminta ya. Asimilasi, karena seorang meminta bantuan pada orang lain. Nah ini antara alasannya dengan pernyataan di awalnya ini enggak cocok ya, enggak sinkron. Jadi ini salah ya. Akomodasi, karena ada korban dan pelaku teror terjadi pertentangan. Akomodasi itu meredakan pertentangan, tetapi di sini menyebabkan ada teror dan pertentangan. Jadi tidak sinkron antara ini alasan pertama dan yang di belakang. Kontravensi, karena korban dan pelaku teror terjadi pertentangan. Ini juga bukan ya. Pertentangan itu konflik, lebih ke konflik. Jadi bukan akomodasi, bukan kontravensi ya. Jadi ini jawaban yang betul. Oke, gitu ya anak-anak ya, bisa mengikuti ya. Lanjut. Dalam cerita berikut terjadi sebuah interaksi sosial bentuk apa? Ini alamatnya, ini yang dibaca ya, diam-diam. Setelah pulang sekolah, aku mengikuti Rina pulang. Aku ingin tahu siapa yang telah merubahnya. Dan akhirnya tiba di rumahnya. Aku melihat biasa saja, bahkan di perjalanan tadi aku tidak menemukan siapapun yang ditemuinya. Sampai aku terdengar suara hentakan yang sangat keras. Aku kaget dan berusaha ingin tahu, ada apa? Untuk mencari tahu dari balik pintu, aku mendengar Rina dan ibunya sedang adu mulut, sehingga menghancurkan semua barang perabotan. Keesokan pagi aku berdiri di balik pagar rumahnya, hingga menunggu Rina keluar. Tidak lama kemudian Rina keluar. Betapa kagetnya Rina melihat. Belum sempat mengeluarkan kata-kata, aku langsung memeluknya. Mengapa engkau tidak pernah cerita apapun tentang kehidupan dan permasalahanmu? Bukankah engkau selalu membantuku selama ini? Aku menangis dan Rina pun bingung. Interaksi apa anak-anak? Asosiatif. Karena sahabatnya membuntuti dalam perjalanan. Asosiatif itu yang bersatu anak-anak ya. Ini enggak sama antara yang di depan dan di belakang, jadi salah. Disosiatif. Karena sahabatnya mau memahami masalah. Nah, disosiatif ini justru yang memecah belah. Kalau memahami ini berarti menyatukan. Nah, itu enggak sinkron juga. Asosiatif karena ada unsur toleransi dan menghargai kesulitan sesama manusia lain yang betul. Karena ada ini sahabatnya Rina tadi mau mentoleransi apa yang terjadi di rumahnya Rina, maka dia masuk di kategori asosiatif. Semakin bersatu, semakin kuat. Disosiatif karena interaksi yang timbul menyebabkan perpecahan. Adakah perpecahan di sini tadi? Tidak. Jadi jawabannya yang C, yang ketiga. Lanjut. Masih berapa soal ini anak-anak? Masih lama ya. Nanti saya mungkin tidak bisa membahas semuanya anak-anak ya. Saya mungkin sedikit saja, beberapa saja. Nanti silahkan kalian bisa bertanya ke saya kalau misalnya masih bingung ya. Gambar berikut akan terjadi interaksi akomodasi jika bentuk percakapannya akomodasi. Apa anak-anak akomodasi itu? Meredakan ketegangan. Ya.
Nah, itu. Sudah Mas, saya maunya harganya 5.000 saja. Kalau enggak saya tinggal. Kubis jelek saja. Nah, ini jelas bukan akomodasi, ini enggak meredakan ketegangan ini ya. Malah menambah kacau ini kalau dibegitukan. Begini saja, Bu. Nah, ini yang kedua. Bagaimana kalau harganya tetap 6.000 kilo per kilo, nanti saya tambahi kecambah gratis. Nah, ini baru yang akomodatif ini karena dia meredakan ketegangan. Mas, boleh enggak saya minta remah-remah sayur yang dibuang itu buat kasih makan ayam? Ini enggak ada pertentangan ya. Ya, jadi kalau akomodasi memang harus ada pertentangan dulu baru diredakan. Itu akomodasi. Ciri-cirinya di situ. Nah, ini bukan ya. Ini meminta pada penjualnya. Mas jangan bilang-bilang siapa siapa ya penjual di sebelah itu suka mengejek dagangan Mas di depan pelanggannya loh. Oh, mengejek dagangan Mas di depan pelanggannya loh. Oh, gitu. Nah, ini contoh apa anak ini yang keempat ini. Jadi ibunya itu jangan bilang-bilang siapa loh ya. Itu yang masnya yang di sebelah itu suka ngomongkan kejelekan sampean loh. Nah, mempergunjingkan namanya ya. Ini masuk dalam kontravensi ya, sebuah rasa tidak suka tetapi ditutupi. Nah, itu ciri-ciri kontravensi anak-anak ya. Masih ingat toh? Nah, itu ya. Jadi yang apa tadi akomodasi itu yang ini. B. Oke. Berikut yang termasuk dalam bentuk interaksi asosiatif adalah munculnya provokator. Bukan, ini memecah belah. Kemudian ide Islam yang bertemu mengakibatkan bangunan gapura atau gerbang masjid menyerupai bentuk pura, tetapi kebudayaan Islam dan Hindu tidak berubah. Inilah asimilasi. Ya, ini masuk asimilasi dan asimilasi itu salah satu bentuk dari asosiatif anak-anak ya. Nah, ini jawabannya. Memperebutkan barang diskon berakhir dengan adu pukul. Wah, ini konflik. Kalau konflik itu disosiatif. Konflik antar teman mengenai pemilihan ketua kelas ini juga konflik. Nah, itu. Berikutnya, gambar berikut adalah salah satu contoh bentuk asimilasi jika ini gambarnya ada wayang kulit Cina Jawa. Jadi perpaduan antara budaya Cina dan berbudaya Jawa. Wayang kan dari Jawa ya, tapi kemudian ada tokoh-tokoh Cina, cerita rakyat Cina ini, sehingga ini perpaduan ya. Oke, kita lihat jawabannya. Pertunjukan wayang adalah hasil kerjasama antara dalang, penabuh, gamelan, sinden, dan lain-lain. Bukan ya, ini bukan asimilasi ini. Ini kerjasama, lebih ke kerjasama. Wayang menceritakan sejarah hidup manusia yang berisi konflik dan sekaligus kerjasama. Ini ceritanya kalau ini ya. Ini ceritanya yang dimaksudkan wayang itu asimilasi atau bukan gitu. Wayang adalah warisan budaya pada masa Hindu-Buddha. Ini lebih ke sejarahnya. Wayang adalah pembauran. Jadi membaur menjadi satu, berintegrasi dari dua budaya dan dua daerah yang berbeda. Ini. Nah, inilah yang disebut dengan asimilasi anak-anak ya. Jadi dua budaya yang bercampur jadi satu karena ada toleransi, karena ada interaksi yang terjadi secara berkelanjutan ya, akhirnya mereka membaur. Nah, itulah yang disebut dengan asimilasi ya, pembauran tadi budaya tadi. Oke, masih fokus anak-anak belajarnya? Lanjut ya. Yang masuk dalam interaksi akomodasi adalah percampuran musik Melayu dengan musik India, ini asimilasi. Perselisihan antar partai politik ini konflik. Pemisahan warga kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Kita lanjut. Untuk mengurangi pemberontakan. Nah, ini yang akomodasi. Jadi untuk mengurangi pemberontakan, kata kuncinya di sini. Karena akomodasi itu adalah mengurangi ketegangan. Nah, supaya mengurangi pemberontakan, ini kan pemberontakan itu ketegangan. Itu dipisahkan.
antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, inilah contoh dari akomodasi. Memihak pada kelompok tertentu dalam konflik antar teman mengenai pemilihan ketua kelas. Nah, memihak pada kelompok tertentu ini disosiatif ini anak-anak ya. Akomodasi itu kan asosiatif. Kalau ini lebih ke konflik. Gitu. Jadi semakin memecah, ini nggak bisa masuk di dalam asosiatif akomodasi. Tuh. Baik, kita lihat dulu. Mungkin nanti saya tidak bahas semuanya anak-anak ya. Yang lain silahkan dibaca sendiri. Yang termasuk interaksi asimilasi yang tadi ya anak-anak ya, yang memahami perbedaan. Kompromi antara partai politik dan berbagai kekuasaan sesuai dengan suara yang diperoleh. Ini lebih ke akomodasi ini. Ya, karena supaya tidak ribut ya, supaya tidak ribut. Kompromi. Penghasutan yang menyebabkan desas-desus ini kontravensi. Ya, kontravensi karena ada ketidaksukaan yang disembunyikan. Menghasut, desas-desus itu ya. Kabar burung ya. Jadi kayak fitnah. Toleransi kehidupan beragama di Desa Mekarsari yang sudah berjalan ratusan tahun. Ini bentuk dari akomodasi. Ya. Nah, ini yang munculnya musik dangdut. Ini merupakan perpaduan antara musik tradisional dan inilah yang asimilasi anak-anak ya. Daerah dan musik India. Jadi dua budaya yang membaur. Lanjut. Yang termasuk dalam bentuk interaksi disosiatif adalah konflik atau masalah antar buruh dengan bantuan suatu badan penyelesaian. Nah, ini memang ada konflik tapi dibantu. Berarti ini asosiatif ya, bukan disosiatif ini. Sebagai pihak ketiga. Kerjasama ini asosiatif. Menyelesaikan sebuah perkara di pengadilan ini juga asosiatif. Klub-klub sepak bola seluruh dunia bertanding dalam kompetisi Piala Dunia. Nah, ini yang kompetisi ya. Kompetisi itu masuk dalam disosiatif, ini jawabannya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Yang berikut yang termasuk dalam bentuk interaksi disosiatif kontravensi adalah kontravensi itu ketidaksukaan yang ditutup-tutupi. Gencatan senjata saat Perang Dunia antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ini akomodasi ini anak-anak. Karena sepakat untuk perangnya dihentikan dulu. Itu akomodasi. Suami istri yang saling diam karena mencurigai pasangannya. Nah ini ya, saling diam. Kuncinya adalah saling diam. Tidak suka tapi disembunyikan. Ini yang jawabannya. Tawuran antar pelajar ini konflik. Klub-klub sepak bola bertanding ini kompetisi. Itu ya, anak-anak ya. Baik, lanjut. Yang termasuk dalam bentuk interaksi disosiatif konflik adalah seorang teman yang secara diam-diam menceritakan kejelekan temannya ini kontravensi ya. Sebuah lomba membaca kitab suci. Apa ini? Lomba. Itu kompetisi atau persaingan. Perusahaan Poso yang berawal dari ketegangan antar pendatang Muslim Bugis dengan etnis Protestan. Nah, ini ya. Ini adalah konflik kerusuhan. Jadi ada kerusuhan, nanti pasti ada korban harta atau korban jiwa. Karena ada kerusuhan. Ini jawabannya ya. Ribuan remaja yang bersaing agar masuk jajaran 12 besar penyanyi idola Indonesia lah. Ini kompetisi. Jadi ini kompetisi, ini kontravensi. Inilah yang konflik. Tuh. Lanjut. Berikut yang termasuk dalam interaksi disosiatif kompetisi. Mana yang kompetisi? Oke. Nah, adalah tapi salah satu preman rumahmu tidak menyukaimu diam-diam di belakangmu. Ia membicarakan hal-hal yang membuatnya buruk tentang dirimu kepada teman rumahmu yang lainnya. Nah, ini kontravensi ya. Diam-diam. Konflik. Konflik itu tidak masuk kompetisi. Ya.
Karena ini terjadi keinginan untuk saling mengalahkan yang terbuka. Kalau kompetisi itu masih ada bersaing ya, jadi bersaing secara sehat. Baik sehat maupun tidak sehat ya kalau persaingan. Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti oleh aparat. Nah, ini konflik ya, banyak sekolah swasta yang saling bersaing untuk membuat metode belajar tersendiri seperti full day school. Ini yang bersaing. Bersaing itu adalah kompetisi. Tuh. Jadi jawabannya yang ini anak D. Dari gambar berikut dapat disimpulkan adalah salah satu contoh ini lagi ngomongkan ini kan ini kayaknya ngomongkan aku ini. Nah, berarti interaksi sosial disosiatif yang kontravensi. Kalau konflik bukan ya. Kan karena konflik itu harus terbuka dan saling mengalahkan gitu. Asosiatif kontravensi. Nggak ada. Asosiatif itu kerjasama, akomodasi, asimilasi itu ya. Ini salah satu contoh akomodasi bukan. Asosiatif atau disosiatif ini anak-anak? Jawabannya. Yang disosiatif ini ya. Nah, disosiatif kompetisi ini jawabannya. Ya, tuh ini. Karena ada lomba lari. Itu disosiatif kompetisi. Dari gambar itu dapat disimpulkan ini adalah bentuk konflik karena antara pihak saling menyerang dengan kekerasan. Nah, ini adalah konflik. Ada perasaan tidak suka tapi disembunyikan. Ini kontravensi. Antara dua pihak satu masalah tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini ada upaya penyelesaian tapi tidak berselesai dengan baik. Jadi masih ada sisi akomodasinya, ya, bukan konflik. Tidak ciri-ciri konflik itu selalu ini anak-anak ya, ada bertikai, saling menyerang. Nah, itu adalah ciri-ciri konflik. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik, tapi kalau nggak ada pertikaian berarti bukan konflik. Ya, hanya ya wes lah, pokoknya nggak selesai dengan baik gitu aja. Tidak ada pihak yang memberikan solusi pada dua pihak yang bertikai ini. Nah, enggak masalah ya, kalau nggak ada masalah ya enggak apa-apa. Yang penting adalah ini, saling menyerang ini. Itu ciri utama dari konflik. Terakhir, ini bentuk persaingan karena saling menyerang? Tidak. Ada rasa tidak suka yang disembunyikan? Tidak. Ya, berlomba adalah satu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik? Tidak juga. Ini kan baik-baik saja. Terjadi persaingan antar pemenang dalam menjadi pemenang. Nah, ini antar peserta ya. Inilah alasan dari uh, sebuah bentuk persaingan ya. Jadi pasti ingin ada yang menang gitu. Itu persaingan ya, saling bersaing gitu. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya kira itulah pembahasan saya untuk bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nah, nanti silakan videonya bisa dilihat berulang-ulang ya, anak-anak. Semoga besok Anda mengerjakan dengan baik ya. Kemudian jangan lupa dikerjakan dengan teliti ya. Dengan teliti supaya nanti tidak banyak jawaban yang salah ya. Semoga sukses, Tuhan memberkati. Amin.